Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas video dokumenter tentang Kasepuhan Cipta Gelar menggunakan salah satu perspektif sosiologi. Kasepuhan Cipta Gelar merupakan sebuah komunitas masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, tepatnya di Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Kasepuhan Cipta Gelar masih sangat memegang teguh prinsip adat dan tradisi yang dianut secara turun-temurun dari para leluhurnya hingga saat ini. Komunitas masyarakat ini memiliki ciri khas terutama dalam bentuk bangunan rumah yang berupa rumah panggung beratapkan serabut daun. Istilah kasepuhan berasal dari kata sepuh yang berarti tua atau kolot. Namun sebutan kasepuhan yang dimaksud adalah sistem kepemimpinan kelompok masyarakat itu sendiri. Berdasarkan cerita turun-temurun, masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar berasal dari Kerajaan Pajajaran Bogor. Menurut cerita ini, Prabu Siliwangi memiliki pasukan khusus Barusan Pangawinan yang dipimpin oleh 3 orang, yaitu Demang Haur Tangtu, Guru Alas Lumintang Kedungan, dan Puun Bulu Puyuh. Singkat cerita, ketika pemimpin pasukan ini meninggalkan Pakuan menuju wilayah selatan Sukabumi, Tegal, Bulet. Lalu para pimpinan diperintahkan untuk menempuh pilihan masing-masing. Ki Demang Haur Tangtu memilih menetap di daerah Guradok. Inilah yang menjadi asal-muasal terbentuknya kasepuhan yang dibentuk oleh keturunannya, diawali dengan Kasepuhan Citorek. Sementara Kasepuhan Cipta Gelar terbentuk dari istri Ki Demang, yaitu Nini Tundarasa. Nini Tundarasa memiliki keturunan Aki Buyut-Jasyun. Pada tahun 1957, putra Aki Jasyun, Aki Buyut-Rusdi memutuskan untuk memindahkan Kampung Gede ke Sirna Resmi. Dikisahkan, Apaharjo, putra ketiga Aki Buyut-Rusdi, memiliki 13 anak, salah satunya Encup Sucipta. Encup Sucipta menggantikan ayahnya pada tahun 2000. Encup Sucipta atau dikenal sebagai Abah Anom merupakan sosok yang membentuk Kasepuhan Cipta Gelar. Pada saat ini, Kasepuhan Cipta Gelar dipimpin oleh putranya, Abah Ugi. Kampung Cipta Gelar sangat menjaga adat istiadat dan tradisinya. Namun, warga Kampung Cipta Gelar tidak pernah menutup diri untuk menerima perkembangan teknologi dari luar. Kampung Cipta Gelar, mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Tetapi uniknya, mereka tidak memperjualbelikan beras hasil panennya. Karena mereka menganggap beras adalah sumber kehidupan. Jadi, jika seseorang menjual beras, sama saja mereka menjual kehidupannya. Jadi dari awal penanaman padi sampai panen, mereka selalu mengadakan upacara adat sebagai tradisinya. Yaitu yang pertama ada ngasep. Menanam padi di lahan kering dengan menggunakan asep atau tongkat lancip. Lalu yang kedua ada mipit. Memetik hasil panennya. Yang ketiga ada nganyaran. Proses mencicipi hasil panennya. Lalu yang keempat ada ponggokan, kegiatan sensus data untuk mengetahui jumlah lubung, jumlah rumah, jumlah hasil panennya. Lalu yang kelima ada seren laung, pesta panen, untuk mensyukuri apa yang mereka dapat serta menyerahkan siklus hidup tahun berikutnya. Di kampung ini juga warga masih memasak menggunakan tungku kayu dan peralatan masak yang masih tradisional untuk tetap mempertahankan tradisi mereka. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam, khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.
Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat merupakan sistem yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung. Dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat eksis, karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Yang keempat, masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homoestatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas. Yang terakhir, perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana penjelasan mengenai perspektif atau teori struktural fungsional yang melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar juga memiliki sistem terstruktur dan masing-masing mendapatkan peran. Kasepuhan Cipta Gelar dipimpin oleh seorang ketua adat yang disebut dengan Abah. Beliau adalah Abah Ugi Sugriana Rakasiwi atau biasa dikenal dengan Abah Ugi. Sosok seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dalam memimpin warganya. Sistem kepemimpinan di Kasepuhan Cipta Gelar digantikan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya, sehingga semua yang ditangani dapat dijalankan dengan baik karena sesuai garis leluhurnya. Di bawah kepemimpinan kepala adat terdapat kabinet atau jajaran pembantu kepala adat yang disebut dengan rorokan dan sesepuh lembur. Rorokan bertugas membantu pekerjaan seorang kepala adat untuk menjalankan program-program pemerintahan dan adat istiadat Kasepuhan. Sedangkan sesepuh lembur membantu mewakili kepala adat Kasepuhan memimpin di setiap kampung di bawah indukan Kasepuhan Cipta Gelar. Peran Abah sangat penting dalam mengontrol kondisi dan situasi kampungnya. Abah senantiasa mengajak warganya untuk menjaga dan mempertahankan adat istiadat yang diturunkan oleh para leluhur terdahulu, seperti pada sistem pertanian tradisionalnya. Abah Ugi mengatakan prinsip dari leluhurnya, yaitu jika ditambah boleh tetapi kalau dikurangi jangan. Tradisi pertanian khususnya beras atau padi di Kasepuhan Cipta Gelar terbilang berhasil, sehingga tidak perlu diubah. Di dalam hal ini tentu saja setiap masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar memiliki peran penting, dimulai dari musim tanam sampai musim panen. Semua saling bahu-membahu dan bergotong royong demi memperoleh hasil yang maksimal. Mereka berprinsip pada bagaimana hasil itu bisa bertahan panjang ke depan, bukan untuk mencari sebuah keuntungan atau menjadi kaya. Oleh karena itu, walaupun panen padi di Cipta Gelar terhitung 1 kali setahun, mereka bisa memiliki cadangan beras untuk 3 tahun. Padahal negara Indonesia rata-rata panen 2-3 kali setahun, tetapi cadangan berasnya 6-8 bulan saja. Konsep beras atau padi di sini sama halnya dengan kehidupan. Ketika seseorang menjual berasnya, maka diartikan menjual kehidupan atau nyawa itu sendiri dan termasuk dosa besar, karena konotasinya sama dengan membunuh. Abah Ugi menggambarkan betapa Cipta Gelar tetap memelihara tradisi, tapi tidak menutup diri bagi teknologi baru. Mereka memilah perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya saja, Abah membuat turbin dengan memanfaatkan sumber energi yang ada, seperti air. Kemudian energi-energi itu akan terkumpul di powerhouse dan nantinya menghasilkan listrik yang disalurkan ke warga. Penggunaan listrik ini diantaranya untuk lampu, TV, bengkel, dan lain sebagainya. Kasepuhan Cipta Gelar memiliki saluran TV sendiri dengan nama Giga TV yang dapat mengudara 24 jam untuk wilayah Cipta Gelar. Tayangannya mengutamakan dokumentasi kehidupan sehari-hari, khususnya
menyangkut alam, lingkungan, dan adat istiadat. Yoyo Yogasmana sebagai Humas Juru Bicara Kesepuhan Cipta Gelar sekaligus Kepala Riset bertugas membangun dan mengembangkan berbagai teknologi terapan terutama yang berhubungan dengan teknologi digital seperti Giga TV ini. Dia juga melayani jasa servis jika ada TV yang tidak bisa menerima siaran dan melayani request program tayangan. Masyarakat Cipta Gelar sangat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua adat. Segala sesuatu yang ada di masyarakat adat Kesepuhan Cipta Gelar pun berdasarkan keputusan dari Abah. Dengan demikian, jika seluruh tatanan sistem berperan dan melakukan tindakan sebagaimana posisinya di suatu masyarakat, akan tercipta kehidupan yang teratur, penuh ketentraman dan rukun.